jualan nih. Keren banget, tapi memang ya kalau anak seni itu kayak memang tanpa batas ininya idenya. Dan itu Nirwana yang ditampilkan kalau yang sebelumnya aku juga datang kan, itu kan gambar kan, yang warna-warna, aku tuh gambar-gambar. Ada 2 dimensi, ini sekarang 3 dimensi. Itu emang mata kuliahnya begitu, ada 2 dimensi Nirwana. 2 dimensi. Tapi yang diangkat apakah kelanjutan, maksudnya anak-anaknya katanya kelanjutan Iya, itu ya? kelanjutan. Jadi bagaimana dia menemukan optik di dalam 2 dimensi sama optik di dalam 3 dimensi. Dan termasuk yang paku-paku itu juga Nirwana gitu kan? Nirwana. Oke, mantep ya. Terus kalau yang desain mereka batik, pola batik, cap dan lain sebagainya, berarti mereka juga menentukan dari filosofinya masing-masing ya? Iya, jadi diangkat misalnya temanya apa, misalnya angkat kearifan lokal apa gitu kan. Ini juga mata kuliah Pak? Mata kuliah apa? Tenun dan batik, mata kuliah pilihan. Ini tuh memang ada mata kuliah? Iya, mata kuliah pilihan sih Pak, jadi untuk pengembangan keterampilan. Jadi ini kan makrame itu ya, itu juga hitungannya tenun ya? Iya tenun, makrame itu tenun Pak, cuma dia wastra kan, warisan untuk budaya tenun. Oh gitu, tapi mungkin yang lebih kekinian, tenun yang lebih kekinian. Karena kalau kita, maksudnya pemahaman itu tenun kayak dengan geledak-geledak Iya. Kalau itu kan tenun untuk fashion ya, ini lebih kepada hiasan. Dan makrame juga salah satu tenun-tenunnya gitu. Ini macam-macam banget ya, jadi yang ada tertulis-tulis di sini lebih ke mata kuliah ya? Memang ke mata kuliah. Berarti ada model yang kayak tadi, gambar model itu ada. Kalau yang tadi kan aku lihat model yang Mbak Dewi tanyakan waktu itu loh, pelatihan paten itu loh, yang pelatihan paten sederhana. Aku lihat maskotnya, wah ini yang di kemarin ditunggu kan. Akhirnya udah jadi mau ajukan. Kan ini bisa kan? Sebenarnya enggak sih Mbak, aku kan kalau desain industri sih. Ya sudah yang desain industri yang kemarin desainnya sudah diimplementasikan. Nah ini kan masih contoh pola, sudah bisa sih dipatenkan kalau misalnya kita mau patenkan. Karena kemarin kita mau desain industri kan. Itu udah kemarin kan waktu pelatihan, terus dari komentar bapaknya terhadap pertanyaan Mbak itu kayak, waduh DKW ini bisa punya banyak hasil. Iya, cuma kemarin desain kan industri saya juga masih desain industri ini kan baru ya. Dulu kan cuma ada ada sih desain industri waktu itu, cuman tidak sampai ke batas yang serupa ini desain ini kan. Makanya kan saya tanyakan kemarin yang radio itu bagaimana, dilihat dari mananya? Ya, tapi kan radio yang dari kayu tadi itu. Ternyata kan bahannya dia terkait layout poster itu gimana? Karena selama ini tuh saya pemahaman anak-anak juga kan ke lahan kota. Nah kalau paten itu kan lebih ke teknologinya. Oh jadi anak-anak yang ikut mata kuliah ini udah dihasilkan juga? Tidak semua sih ya. Karena kalau gitu kebanyakan banget. Kalau gitu kebanyakan. Saya juga tidak mau dengan mahasiswa yang terbaik dan memang yang bisa diimplementasikan di masyarakat. Jadi dan misalnya kemarin itu ada yang sudah pernah dipakai untuk media pembelajaran itu bisa diaplikasikan. Atau misalnya yang dipakai sama kayak PP itu kan kemarin aku lihat mereka juga ngebikin kayak boxnya untuk brand gitu ya, ada pattern work atau itu karena mata kuliah apa berarti itu kalau membuat boxnya brand gitu? Oh udah ada sih yang kayak yang di sana tuh. Ini mata kuliah visual merchandise. Jadi mempromosikan lewat chat biasanya ada tuh etalase yang ya, nah itu desain prototipe-nya. Jadi kalau mau diterapkan di mall kayak gini desain stand-nya gitu. Itu visual merchandise Mbak. Itu juga mata kuliah ya? Mata kuliah, jadi bagaimana produk apa yang harus ditaruh di depan ini, pokoknya kayak mengatur pemikiran pencarian manusia pada dasarnya gitu Mbak. Makanya kan ada juga pelajaran psikologi persepsinya.
ya. Tapi anak-anak yang masuk DKV apakah otomatis langsung bisa melukis? Aku lihat hasil lukisannya bagus. Mbak itu 1 semester Mbak harus bikin hidung dulu, bikin lubang hidung dulu, bikin tangan dulu. Oh jadi untuk mendapatkan itu mereka 1 semester belajar gambar. Jadi sebenarnya mungkin yang tidak langsung punya keahlian ini bisa belajar lewat ini. Dan keren sih. Kan cuma yang karya yang terbaik, yang nggak baik kan maksudnya yang lolos kurasi yang inilah yang memang dari semua satu angkatan itu akhirnya ditampilkan di sini yang bagus-bagus. Tapi ada kompensasi ke mereka nggak, maksudnya dalam hal nilainya mereka? Pasti nilainya bagus. Ya. Sudah pasti yang dipamerkan di sini nilainya A, rata-rata A. Oke Pak, keren. Ini tak lihat-lihat lagi dulu. Nanti ada animasi juga. Iya, ada animasi ya. Itu juga mata kuliah. Video mapping. Video mata kuliahnya video mapping. Jadi bisa bikin jumbo versi tekad. Iya, bisa. Ini Nirwana juga ya, Mbak? Nirwana ini kertas. Jadi ada apakah ketika Nirwana 3 dimensi yang mata kuliah tadi juga ada bahan-bahannya kertas, kayu, paku, itu pilihan mereka gitu maksudnya? Kan ada yang paku, tadi ada yang kayu Lebih juga. kepada di ini sih di apa namanya? Lebih kepada untuk objek apa untuk case aja sih Mbak. Bagaimana bisa nggak kita menemukan ilusi optik melalui kertas? Ini kan ilusi optik kelihatan kan Mbak, maksudnya dari sudut pandangnya perspektif kelihatan. Oh jadi dari sini apa dilihatnya dari sini lihatnya? Bisa nggak dilihat? Bisa nggak kalau kertas itu ada ilusi optiknya bahwa ternyata semua media kertas, kayu, paku itu kita bisa menemukan ilusi optik di dalamnya ketika kita menyusunnya. Jadi Nirwana itu lebih ke ilusi optik ya yang diambil ya? Itu salah satunya gitu ya. Terus ini juga melatih kepekaan sih, kepekaan mahasiswa sama kreativitas mereka gitu Mbak. Karena kan nggak mungkin ini langsung jadi seperti ini. Mereka kan berimajinasi dulu. Berimajinasi. Terus sketsa dulu, dapat nggak perspektifnya. Dan sampai akhirnya uji coba untuk mendapatkan potongan-potongan guntingan itu ya. Saat ini 1 semester juga, termasuk juga mata kuliah Nirwana 3 dimensi. Tapi kalau ini itu kan bukan gambar ya, kalau ini harusnya udah pakai yang tools kali ya untuk gambar-gambar ini ya. Ini digital. Kalau mereka kayak gini pakai apa Mbak? Adobe kah, Corel kah? Beda-beda sih Mbak. Kalau anak yang sekarang itu yang udah sekarang kebanyakan pakai Ibis Fine. Ibis Fine. Figma, Ibis. Maksudnya kalau kita zaman dulu kan paling kenalnya Corel, Adobe, Illustration benar. gitu-gitu kan. Kalau sekarang mereka udah ada ya. Lebih gampang kan sekarang? Lebih mudah. Tapi lagi-lagi itu Dan semua free. Oh mereka tuh ininya software-nya free. Soalnya kalau Corel kan dulu harus rekrek-rekrekan ya. Itu juga lisensi kan? Iya, tetap pasti harus free. Tapi yang software sekarang malah yang kayak gini udah bisa free ya. Semua bisa di ini ya kayak apa lah. Tapi itu diperkenalkan oleh dosennya software itu atau mereka explore sendiri Pak? Mereka explore sendiri sekarang Pak, karena anak-anak lebih pintar skill untuk ininya, karena kalau kita kan ya mengacu ke program sarjana. Program sarjana itu kan lebih ke konsep ya. Beda kalau misalnya dia D3 atau D4 kan ke teknik. Iya, jadi kalau tools itu silakan Anda menggunakan tools apa, yang penting itu ide-nya dan ide itu bisa memberikan solusi ke masyarakat. Karena kalau DKV komunikasi visual kan lebih kepada bagaimana mengkomunikasikan secara lebih efektif gitu kan, jadi tidak semuanya teks. Jadi coba bayangkan Mbak, ada teks sepanjang ini kita mau mengumumkan sesuatu dan bisa dibantu dengan satu gambar. Nah itu yang paling penting ya konsepnya ya. Jadi artinya akhirnya sebagai dosen menilai tidak hanya tampilannya tapi juga makna dari gambar yang dia buat gitu. Lebih kepada ide yang menciptanya itu seperti apa. Tapi kalau misalnya ini mata kuliah apa Mbak? Kalau yang ini karya bebas. Karya bebas yang ini bukan mata kuliah yang ini. Oh kalau ini bukan karya mata kuliah, karena ada yang mata kuliah, ada yang karya bebas gitu ya. Tapi dia masuk ilustrasi digital. Aku inget tahun dulu itu kayaknya ada apa sih kayak keterangan atau judul setiap itu. Sekarang kenapa kok enggak ya? Sudah dikirimkan Google Form untuk pengisian deskripsi, tapi karena nggak print, nggak tahu. Oh panitianya, I see. Karena ada nama betul. Deskripsi karya kan. Betul karena kadang kayak aku ingat tahun lalu tuh kayak berusaha menangkap apa ya maksudnya, terus baru dibaca. Oh ternyata ada yang beda, ada yang hampir sama gitu-gitu. Kemarin sudah
yang sekarang ini udah nggak ya? Saya ganti jadi maskot. Oh, Karena jadi media yang maskot. promosi Ah, bisa melalui berbagai macam. Ya karena mungkin perdana, jadi nanti masih banyak evaluasi untuk perubahan ini medianya. kedua toh? Kedua. Branding yang kedua ya. Tapi sama mata kuliah yang sama, digital branding gitu. DKV branding. Jadi ada yang pertama itu lewat kemasan, kemudian yang sekarang itu adalah lewat maskot gitu. Ini juga karya bebas ya Mbak ya? Iya, ada lukisan ini kan di luar DKV. Ini lukisan. Ini lukisan Mbak. Oh ini lukisan. Ada memang anak-anak yang gemar melukis. Soalnya kalau yang ini kan jelas digital ya, digital yang 3 bawah ini yang lukisan. Kalau yang ditayangkan ilustrasi apa animasinya itu punya mata kuliah anak-anak juga. Teknik stop motion sih. Jadi Maksudnya gimana itu Mbak? Stop motion? metodenya itu stop motion Mbak. Jadi dia Gambar. gambarnya itu frame by frame. Berarti banyak banget untuk membentuk semua animasi ini karena kayak cap gitu ya. 1 detik itu bisa sampai 24 frame. 24 gambar untuk mendapatkan ini. Kehalusan gerakannya. Iya, karena contohnya orang jalan kan kayak Iya benar. beda-beda ya. Ini mereka pada bikin apa Mbak? Workshop untuk Mbak buat apa namanya? Seni grafis. Kenapa? Seni grafis di workshopkan sama anak-anak. Mata kuliah apa sih? Seni grafis ya? Apa? Mata kuliah seni grafis. Seni grafis. Jadi ini ceritanya bikin stempel kan kayak bukan? Iya. Oh betul ya, bikin kayak stempelan gitu. Sudah selesai dibikin dan jadikan kayak gini. Tapi untuk sekarang detail sama cadangan bahan buat cadangan yang kita coba stempel-stempelnya boleh. Oh gitu. Jadi yang aslinya bisa sampai ngebentuk ke chain gini gitu ya. Oke. Tapi ini harus dikikir gitu dong sampai mendapatkan. Wah, panjang juga ceritanya. Terus dikasih cat di sana baru untuk merchandise. Ini tapi bentar, DKV angkatan paling tinggi angkatan berapa ya? 2022. Berarti tahun depan baru kelulusan ya. Biasanya kalau DKV lulusnya TA atau maksudnya tugas akhir atau bikin produk ya? Tugas akhir. Tugas akhirnya tuh project ya. Harapannya sih project, tapi tidak menutup kemungkinan untuk membuat kajian. Jadi ada skripsi kan. Jadi kayak mengejawantahkan apa itu proses mungkin membuat poster atau menganalisis iklan gitu ya, nggak menutup kemungkinan karena saya kemarin tanya info katanya membuka peluang untuk TA dan juga skripsi. Oke, mantap. Jadi ada yang mungkin tapi kalau yang berbasis desk tadi apa dong? Bisa kan memungkinkan yang desk tadi yang tanpa perlu bikin sesuatu alat atau bikin suatu project benda kalau di DKV itu? Bisa Mbak, karena kan cukup menganalisis apa produk-produk visual. Oh yang sudah ada itu yang dikaji. Oke.